Jadi Cici ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada itu merasa puasnya jawaban-jawabannya ada di Islam. Iya, Sampai akhirnya Cici menjadi seorang Muslim itu kan juga nggak mudah ya Ci. Maksudnya Cici juga harus belajar lagi dan yang dari paling nol. dari Iya, nol pastinya. Dan sebelum kita mengarah ke belajarnya Cici kayak gimana, iya. berikutnya adalah yang tidak happy dengan keadaan itu kan banyak ya. Banget. Apalagi Cici sekarang udah mulai dakwah, apalagi Cici terkenal dengan kayaknya kok nggak ada takut-takutnya sama sekali nih orang gitu menyuarakan sesuatu. Nah itu kan Iya. mungkin ada beberapa yang nggak happy atau mungkin kok gini banget gitu. Nah itu gimana tuh Ci? Maksudnya menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, kalau untuk menghadapi bagi Ada yang takut nggak atau komentar, maksudnya atau ada rasa takut atau ada rasa oke, nah kalau untuk menghadapi kayak misalnya orang yang tidak setuju dengan saya, bagi saya itu ya apapun yang saya sampaikan, everyone have a right to agree and disagree. As well as when I hear anyone else, saat saya mendengar misalnya guru, pengajar, ataupun ustadz, ataupun pemuka agama lainnya, saya juga punya hak untuk agree and disagree. Jadi kalau misalnya a lot of people want to be disagree with that, it's fine, it's good, it's mean you think, right? Nah, and if one people want to agree with that, it's good as well. Jadi menurut saya selama itu masih pemikiran orang lain dan kalau memang mereka tidak setuju, silakan saya tidak setuju. Oke. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sih memang secara ini tidak terlalu menyetujui, tapi akhirnya mereka mengiyakan saja ya. Oke, udah pilihan kamu ya sudah. Kamu Iya, tanggung sudah sendiri. pilihan kamu, yes, like that. Tapi lebih intinya sih begini ya, when I face people like disagree with me atau misalnya membenci sekali dengan pilihan saya akan kembalikan begini juga. By the end of the times, I try to tell you what I already learned. By the end of the times juga, itu juga memang responsible saya. Bagi saya yang sudah, saya merasakan ya dari pengalaman hidupnya saya berbagi ke Anda. Semoga it can be useful, but if it's not useful, you can just forget it atau mungkin Anda telusuri. Siapa tahu from there you can get your hidayah or anything gitu sih. Kalau about getting hate ataupun getting in problems kayak nggak takut dia bakal di iniin. Manusia tuh Oke. Kalau keluarga gimana? kalau keluarga sih memang secara ini tidak terlalu menyetujui, tapi akhirnya mereka mengiyakan saja ya. Oke, udah pilihan kamu ya sudah. Kamu Iya, tanggung sudah sendiri. pilihan kamu, yes, like that. Tapi lebih intinya sih begini ya, when I face people like disagree with me atau misalnya membenci sekali dengan pilihan saya akan kembalikan begini juga. By the end of the times, I try to tell you what I already learned. By the end of the times juga, itu juga memang responsible saya. Bagi saya yang sudah, saya merasakan ya dari pengalaman hidupnya saya berbagi ke Anda. Semoga it can be useful, but if it's not useful, you can just forget it atau mungkin Anda telusuri. Siapa tahu from there you can get your hidayah or anything gitu sih. Kalau about getting hate ataupun getting in problems kayak nggak takut dia bakal di iniin. Manusia tuh kita tuh hidup nggak lama, nggak panjang. There is nothing, nggak ada gunanya juga kita habiskan hidup kita hanya untuk takut dengan orang. Manusia tuh sama manusia nggak perlu saling takut-takutan. Nanti aja kalau sampai di end of the time semua kita akan meninggal. Lebih baik kita takut kepada Allah dibanding kita takut kepada sesama manusia. Tapi manusia selama manusia, dan saya percaya begini. Bukan seperti hidup kita itu 100%, oh kita harus berani sepanjang hidup kita. Bukan. Lebih kayak don't overthink it, don't over worry it. What will happen in our life will happen kalau memang itu takdirnya. Ya. Memang kalau hidup kita itu saat kita dilahirkan tuh udah ada benangnya dari ujung sampai akhir hidup kita tuh sudah ada. Nah kalau ada sesama manusia yang cuma ingin merusak, oh mau mengubah takdir kita nih, mau begini. Selama takdir kita mengatakan no, Oke. tidak akan terjadi. Jadi itu yang buat tenang sebenarnya karena Iya. percaya pada takdir yang udah ditentukan oleh Allah. Betul. Oke. Nah setelah menjadi seorang Muslim sampai akhirnya kalau kemarin kan waktu belum menjadi seorang Muslim kan hampa, nggak tenang, rasanya gimana sih kehidupan? Apa perbedaan Cici Jas yang dulu dengan Cici Jas yang sekarang? Setelah Perbedaan menjadi beda seorang jauh Muslim. ya. 50% of my worries itu aku udah nggak pikirin. Jadi every day, daily by day, I try to fix myself, I try to improve myself. Saya juga berusaha untuk belajar lebih mendalam mengenai agama Islam. Soalnya kan saya masih baru nih di rancah ini kan. Saya masih melihat that I can give an outsider view. Because I come into Islam as someone from the outsider juga, yang juga sudah melihat the cruelty of the world. Itu seperti ini. Nah, agama kita bagian mana yang bisa memfix diri kita? Sebenarnya I kind of search for that. Karena kalau misalnya kita human being, kita cuma datang, cuma beragama, istilah kita cuma use our religion as yang penting saya beragama, yang penting saya kelihatan soleha, menurut saya it's not the point. The point itu adalah pemikiran manusia. Buah pikir kita yang harus diubah menggunakan
pengetahuan agama yang sudah diberikan supaya kita become a better human being. Supaya ada yang membedakan human dan animals. Kalau enggak kita sama-sama manusia yang cuma makhluk, makan, minum. Ya, makhluk yang cuma dipenuhi nafsu. Dan lebih parahnya, pokoknya saya mau, saya gunakan segala cara dari ujung ke ujung. Itu kan yang salah sebenarnya. Karena kita punya akal untuk mengconsiderate apa? Oh, kalau kita mengambil the steps, what is the positive and what is the negative. Dan kalau sampai kita udah nggak bisa pakai agama ataupun kita nggak bisa pakai pengetahuan kita untuk membedakan itu, then we are animals. We are literally animals. Like that. Nah, kalau gitu cara belajarnya Cici gimana? Cara belajar Cici Jazz dalam agama Islam. Dimulai dari apa belajarnya? Dan setiap hari kah, sama siapakah? Kita pengen tahu proses belajarnya Cici. Kalau proses belajar aku sebenarnya so far when the very first month itu lumayan banyak banget intens ya, especially about the sholat, especially tentang kayak tata cara as a muslimah, as well kan different ya. Muslimah itu lebih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. And then lebih tepatnya seperti sebenarnya kenapa sih memang Islam itu yang paling benar-benar, kenapa peraturan-peraturan Islam diciptakan seperti itu? Lebih kayak I try to search for it, I try to understand it. Oh, kenapa sih emang harus begini? Nah, jadi aku cari tahu dulu hal-hal yang memang menurut aku ini nih fondasi paling dasar. Karena the problem with mualaf is that saat kita menjadi mualaf itu kan kita ada ya dinamakan dosa kita terhapus ya. Sebelum-sebelumnya buku kita diputihkan. Tapi kebaikan kita disimpan sebagai tabungan karena kita mualaf, kita mendapatkan ya grace road-nya lah. Tapi grace road-nya ini tidak datang tanpa ada godaan-godaan syaitan dan lain-lain. Jadi kalau saat kita menjadi mualaf, terus kita langsung mikir, oke, kita udah bener, ya sabar dulu, tahan dulu, karena proses kemualafan itu, the first, we get a grace road, kita mendapatkan penghapusan ya, pemutihan. Tapi on the same times itu adalah masa-masa yang paling rentan untuk kamu akan jatuh dan you will never want to even see Islam anymore. Karena you feel like kayak kamu menukarkan diri kamu dengan sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena dan saat kamu masih rentan itu, ya segala macam tekanan even from outsider dan lebih parahnya lagi akan from insider, from each Muslim itself. Akan digunakan segala cara apapun untuk membuat kamu goyah. Jadi saya cari dulu hal-hal pertama yang menjadi fondasi-fondasi dasar. Kayak whatever human do, apapun yang akan dilakukan oleh manusia. Karena yang akan menyakiti kan secara physically manusia ya. Paling secara pikiran ya godaan-godaan, bisikan-bisikan dari pikiran kita sendiri yang terpengaruh negative thinking. Nah itu hanya bisa diblok dengan kalau kita memang ada takut dengan Tuhan. Takut dengan Allah. Ataupun dengan memang kita taat kepada iman kita. Whatever happen, apapun yang terjadi, seburuk apapun itu, kita bisa bertahan. Nah itu, saya cari itu dulu. Nah habis saya cari itu selesai, saya baru membedakan nih. Saat saya masuk ke Islam, saya ini memproteksi supaya jangan sampai saya nanti belajar Islam dari pribadi-pribadi. Nah, jadi saya usahakan saya belajarnya itu dari books. Because like this, books itu diciptakan untuk menyebarkan knowledge, in which biasanya niat orangnya itu hilang. Atau niat orangnya itu tidak particular. Kebanyakan tuh hanya based on research dan tidak terlalu baik, kemungkinan untuk benar-benar dia menyelewengkan itu lumayan kecil dibandingkan dari orang per orang. Saya belajar dari buku-buku dulu dan saya lebih kayak saya tidak mau melihat pribadi-pribadi Muslim satu persatu untuk mengejudge how is Muslim is. Jadi kayak pribadi Muslim, banyak-banyak orang Muslim kan, tapi jangan mengejudge itu standarisasi Muslim itu seperti itu, nggak bisa. Muslim itu kita mesti lihat Islamnya. Jadi yang kita pelajari itu Islamnya, dan Muslim itu banyak yang akan menjadi oknum-oknum, dan mungkin ada beberapa yang bisa jadi panutan, ada juga yang menjadi survival. Survival orang-orang yang memang sudah mengalami asam garam kehidupannya lah ya, bagaimana menjadi seorang Muslim. Nah itu yang saya pahami terlebih dahulu, supaya saya mengerti bahwa memang saya masuk ke agama Islam untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari kawan, pembela, ataupun fans dan lain-lainnya. Begitu. Jadi salah satunya selain belajar ya pastinya Quran dan sebagainya, sebenarnya belajar tentang gimana caranya supaya bisa terus istiqomah gitu ya, bisa kuat dengan keyakinan yang dipilihnya pada saat ini. Ci, sekarang saya mau beralih nih pertanyaan. Untuk beberapa teman yang belum mengenal Islam, itu kan beberapa hal di Islam tuh agak kurang disetujui. Nah ini ingin mendengar pendapatnya Cici. Salah satunya misalnya tentang jilbab. Bagi orang lain, teman-teman yang di luar,
Untuk apa jilbab? Nah, Cici setelah menjadi seorang muslim, apa sih manfaat jilbab sebenarnya? Untuk apa pakai jilbab? Toh kita bisa pakai ini misalnya ya. Toh, kita bisa pakai baju yang sopan kok, harus tertutup dan kemudian itu kan asalkan kita bisa menjaga diri kita dengan baik, asalkan kita bisa sopan santun sama orang, kita juga aman-aman aja. Ngapain capek-capek pakai jilbab? Nah, jilbab adalah fungsi utama yang paling saya rasakan pada diri sendiri adalah untuk mengontrol diri Anda dan mengerti kita itu wanita memang harus menjaga namanya harga diri, dan juga kita punya tata cara berbicara, dan kita juga harus ya memproteksi supaya kita itu dipandang oleh orang sebagai memang wanita, memang lebih mulia, lebih murni dan lain-lain. Tapi yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk memprevent kita, mungkin saat kita banyak godaan ya, kadang kita saat di luar atau saat capek ataupun saat marah, kadang kita tuh pasti ada godaan ingin melakukan dosa, melakukan apapun yang jahat lah, atau bertindak yang di luar yang harusnya ditetapkan agama kita. Seperti kita akhirnya kita sudah tidak memikirkan lagi tentang diri kita sendiri, kita sudah tidak memikirkan lagi tentang apa, kita hanya ya udahlah mau saya aja. Jilbab tuh saya mengingatkan kita, kalau kita melakukan itu, yang kita sakitin itu bukan diri kita. Islam yang pertama disakitin, karena it's how people see Islam first. Sebagai perempuan itu lebih berat ya tanggung jawabnya, seperti ya kodratnya juga ya, kita juga yang melahirkan manusia. Kita punya tanggung jawab yang besar sekali. Jadi sangat-sangat lumrah kalau kita diajarkan dari agama kita, coba kamu tanggung jawab atas harga dirimu dan harga diri agamamu dulu. Bisa tidak? Right? Dengan kita memakai jilbab, kita bisa kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang jahat, atau memang kita bisa mikir dulu nih, kita bisa mikir dulu, malu nggak? Kita bisa mikir dulu, siapa sih yang paling dirugikan aja? Terus dosa kita bisa berapa kali lipat gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan tersave dengan orang lain hanya karena kita pakai jilbab. Like again in my seperti kayak misalnya di tempat saya kerja juga sekarang. Saya kerja tempatnya itu tidak mayoritas muslim juga. Jadi di mana saya itu harus berusaha gimana sih supaya saya itu tetap bisa menjaga etiket-etiketnya saya. Karena orang melihat Islam dari betul, you can see Islam from us. Apalagi misalnya kita dari suku yang lebih minoritas ya. Kita minoritas masuk ke dalam misalnya Islam itu kalau misalnya Chinese ataupun gimana biasanya lebih agak dicecer dan emang lebih diperhatikan, lebih kayak bener nggak, ini nggak, itu nggak. Jadi we have to try to make sure we still stay on the right path, tetap istiqomah. Memang kita harus mempertahankan yang dari yang pertama pembuktian dengan kita pakai jilbab. Yang paling mudah dijaga adalah tutur kata. Mulut terlebih dahulu, tutur kata kita. Dan kedua, bagaimana kita taat dengan perintah Allah. Kita belajar untuk menjadi taat. Karena sebenarnya kita kan bisa ya taat dengan manusia apapun, taat dengan bahkan bos, atasan dan lain-lain. Tapi masa sih dengan Allah sendiri kita nggak bisa taat? Nah, setelah kita udah bisa taat dengan Allah, kita harus bisa menjaga tutur kata. Karena tutur kata biasanya banyak juga saya melihat oknum ya. Again, it falls on oknum. Keluar, memakai jilbab, memakai hijab. Tapi tutur katanya lebih binatang dari binatang. Makanya itu balik lagi oknum, betul. Bukan agamanya. Jadi kita harus bedain, dan kalau bisa don't judge a religion too much by the appearance. Appearance is only an appearance. Itu kenapa kita juga sebagai sesama muslim nggak boleh capek-capeknya mengingatkan as a woman itu kontrol tutur kata kita yang paling pertama kali. Itu yang paling mudah terlihat. Nah, dari itu saja kita belajar untuk mengendalikan diri. Dari pengendalian diri itu, biasanya kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, hal-hal yang buruk tuh bisa di-prevent. Nah, dari situ. Terus kalau ada yang bilang gini, tuh lihat Islam tuh, misalnya nih ya teman-teman, ada yang mengatakan, tuh Islam tuh lihat tuh, berantem, saling, ada nggak sih? Iya, banyak banget itu, kan? Banyak banget. Tuh yang bikin masalah tuh siapa, yang sering bermasalah tuh siapa? Orang-orang Islam. Mungkin di luar tuh berkata seperti itu. Tuh ada nggak sih, Ci? Dan Cici komentarnya gimana? Banyak banget sih. Nah, saya komentarnya kembali lagi begini. Kita tidak bisa mengejudge suatu agama berdasarkan appearance. Karena basically kita Islam ini perbedaannya adalah memang kita agama yang memperlihatkan. Memperlihatkan memang kita agama muslim, terutama muslimah kita. Atau ada yang mengatakan, tuh lihat tuh yang miskin siapa, orang-orang miskin tuh orang-orang Islam kan? Exactly. Kan? Nah begitu kan, jadi karena emang kita dikodratkan terlalu dekat ya, kita emang seperti dicap dengan cap yang sama, dengan hal-hal yang negatif-negatif. Sebenarnya kenapa sih semua orang yang mencap kita dengan hal yang sama negatif-negatif? Karena memang sebenarnya ajaran kita paling benar. Jadi kalau kita tidak coba diselewengkan dari hal-hal yang lainnya, orang akan mulai melihat ajaran kita
sebenarnya kenapa sih orang kasih cap-cap di depan sini? Ini kan sebagai pagar. Pagar untuk orang-orang di luar, mungkin orang-orang yang belum hijrah, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, supaya jangan sampai masuk mencoba mempelajari agama Islam. Karena kalau sampai orang mencoba pelajari saja ya, orang akan mikir, bener juga ya, make sense juga ya. Nah, jangan sampai ada itu. Jadi saya melihat makin ke ujung-ujung sini, cap-cap itu tuh memang dijadikan untuk protection karena memang ajaran kita jangan sampai disentuh oleh orang. Jangan sampai orang-orang mereka tertarik untuk melihat ajaran kita. Dengan cara begitu, apa yang mesti lakukan? Sama lah dengan kalau misalnya ingin menjatuhkan reputasi ya, seperti agama kita tuh seperti ingin dijatuhkan reputasinya dengan cara diserang orang-orangnya. Oke. Begitu. Sama satu lagi jangan lupa bahwa di Indonesia ini memang mayoritas orang Betul. Islam, jadi pasti masalahnya banyaknya di situ. Betul sekali. Ya kan, Ci? Ya, dan jatuh lagi, again, kalau ingin mengejudge, oh gara-gara orang Bukan ini, gara-gara grup ini jadi Indonesia kacau, atau misalnya sepertinya, oh kayaknya banyak banget yang buat masalah tuh yang benar-benar orang Islam banget ya. We are as a human, we are human, we are each other human. Perbedaannya ya seperti yang saya bilang, balik lagi bukan karena Islamnya, hanya karena Islam satu-satunya yang menunjukkan kita Islam. Saat Kita dengar azan bentar, Oke. sebentar kita lanjut lagi. Oke, Ci, kita lanjutin lagi. Jadi setelah menjadi seorang mu'alaf dan dengan segala pencariannya, dengan segala pembelajarannya kan Cici udah mulai belajar dan segala macam. Cici melakukan apa nih ke depannya sebagai seorang muslimah? Tadi juga kita udah dengar pandangan-pandangan Cici mengenai jilbab lah, mengenai yang lain-lain. Cici melakukan apa ke depannya? Apakah aku mau mendedikasikan diriku untuk berdakwah di sosmed atau aku mau apa? Oke. Rencana ke depan Cici ke depannya selain jadi guru Mandarin yang profesional, apalagi Ci untuk agama Allah ini? Nah, untuk rencana saya sendiri sih untuk perdakwaan saya berusaha untuk make the time untuk tetap melakukan paling enggak podcast atau actually I have to give a little bit my opinion kan untuk membahas yang lebih dalam-dalam, barang-barang yang lebih detail, barang-barang yang lebih kecil, bukan cuma secara garis besarnya saja. Harusnya saya mulai membagikan sharing ilmu-ilmu itu. Cici ngerasa itu wajib aku harus melakukannya gitu? Aku ngerasa kan there's kewajiban karena I know. Tidak wajib kalau misalnya you don't know. Nah, kalau tidak tahu itu, ya itu lain hal. Tapi the problem is that some of my experience itu kayak I pass to a life yang cukup susah dan udah mencapai titik hari ini masih Islam dan lain-lain tuh luar biasa gitu loh kan. Tantangannya tuh emang berat banget, especially I feel like yang hancurin kita, yang berusaha untuk menggoda kita untuk jatuh selama proses pemualafan itu tuh luar biasa banyak ya. Apa tuh Ci? Nah, itu dari internal base our Islam, from Islam side and from non-Islam side, dua-duanya masuk, right? Ya karena memang itu godaan sih, memang karena kita kan mualaf dan kita langsung dakwah. Dan kita mencoba menceritakan kepada orang-orang kan. Godaan-godaannya banyak. Orang-orang yang dipakai oleh syaitan untuk melakukan hal itu, orang-orang yang tergoda untuk sepertinya iri ataupun gimana, juga banyak berusaha untuk menjatuhkan kita. Apa sih yang buat Cici sedih dalam proses menjadi muslim dan berdakwah ini yang Cici ngerasa aku kan mau jadi orang baik kok jalannya. Kalau sedih dibilang sih enggak terlalu. Sedih itu saya cukup berat deh. Nah, sedih itu saya cukup enggak ya. Saya tuh orang lebih kayak agak heartless. Whatever happens, just happens ya. And again, itu emang takdirnya begitu sih. Saya terima. Tapi saya lebih seperti ingin mereview bahwa cobalah kita jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang orang-orang lakukan. Yaitu seperti kita mengejudge saat proses-proses pemualafan itu, lebih baik kita tidak mengejudge A, B, C, D, E, F, G. Nah, karena proses pengejasan itu akan memperhambat orang untuk belajar. Itu yang paling penting ya. Cici dijudge apa memang? Dijudge yang macam-macam kan. Ya seperti misalnya seperti kita berdakwah ataupun seperti saat kita mencoba untuk belajar, kita itu banyak judgementnya seperti, oh Islam mesti A, B, C, D, E, F, G. We know have a lot of rules. That's why we learn. Dan saat kita belajar itu, kita harus membuka room for people to do trial and error supaya orang mengerti secara kepenuhan prinsip. Jadi janganlah kita menjadikan misalnya ke orang yang belajar Islam tuh jangan dipaksa. Pokoknya harus A, gimana pun juga harus A. Pokoknya harus seperti saya, harus seperti ini, harus seperti itu. Before you say harus, why don't you show? Perlihatkan saja kenapa itu harus. Perlihatkan saja sampai orang lain merasa, oh benar juga ya, kenapa saya nggak ngikutin begitu ya. Kita kan udah di era modern ya, kita bukan lagi di era orang batu di mana kita harus dipaksa melalui pemaksaan, belajar melalui pemaksaan.
Sekarang itu kan kita belajar melalui insting, kita belajar melalui hati nurani. Dan itu yang membedakan juga orang-orang yang cerdas banget dan emang orang yang cuma kayak udah terpaksa mau nggak mau gue belajar deh kan. Nah, if we start judging people ataupun kita start menetapkan standar-standar, oh harus begini kepada orang-orang misalnya baru masuk mualaf itu, akan menghambat orang-orang untuk membuka opportunity to trial and error. Saat orang tidak melakukan trial and error, dia akan udah males banget deh. Sepertinya tidak ada bedanya, nggak ada gunanya saya masuk agama yang mengajarkan sebenarnya. Gara-gara orang-orang oknum-oknum suka kadang sok tahu ya, pokoknya harus A, harus B, ujiannya harus C. ada tidak hanya dari luar, ternyata dari dalam. Betul, banyak juga dari dalam. Maksudnya gitu. Itu biarkan berproses, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, berdasarkan standar, berdasarkan standar masing-masing orangnya. Because we know a knowledge itu tuh a very pengetahuan tuh hal yang hidup menurut saya, because I come from an educative sector as well. I know pengetahuan tuh hal yang hidup, hal yang harus dibiarkan berkembang. Nggak boleh dipaksa, pokoknya masuk A, B, C, nggak bisa seperti begitu. That's not how the way people learn. Dan ini untung masuk ke orang misalnya yang bisa memfilter. Oh, kamu paksaan nih, bukan ajaran. Beda ya. Ada yang forsir, ada yang memang edukatif. Ada juga orang dengan niat memang cuma ingin menyindir, dan emang ada orang yang ingin membantu mengkritik. Beda. Nah, kalau masuk ke orang-orang yang tidak bisa membedakan ini, kasihan. Mereka terlok dengan standar-standar yang sangat rendah karena niatnya orang. Pembelajaran untuk kita semua umat Islam. Yes, exactly. Supaya kita juga each other, not only for the mualaf itself, but also for Islam yang sudah lama. Jangan cuma melihat, oh pokoknya saya diajarannya begini. Kamu harus mempertanyakan, kenapa ajarannya begini. Kritis, Yes, kritis. Jadi you're not criticizing the person, but you criticize the knowledge. Supaya we improve each other gitu loh. Supaya kita kuat juga dari dalamnya, karena kan kita sudah banyak dicerca dari luar ya, banyak cap-capan buat kita ya. Let's encourage ourselves supaya kita tuh dipenuhi dengan pengetahuan. Saat kita dicap itu, kita bisa membuktikan lewat apa, lewat prestasi-prestasi kita, bahwa kita tuh memang tidak seperti begitu. So we don't have to talk. You can do it by action. You can do it with the results of your life. Bagaimana hidup kamu, bagaimana pencapaian kamu, itu yang akan membuahkan hasil yang akan bisa memerangi cap-capan kita, cap-capan terhadap orang-orang Islam. Itu hal yang benar ya. Perjuangannya lumayan ya teman-teman semua ya, dalam proses menjadi seorang Muslim dan punya panggilan untuk saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Ternyata penuh perjuangan di belakangnya ya, selain terus menambah ilmu, tapi juga penuh perjuangan karena ada yang support, ada yang kadang-kadang melemahkan juga itu. Tapi alhamdulillah Cici Jas ini terus berjalan. Maju dengan tetap terus belajar. Terakhir yang ingin mau saya tanyakan kepada Cici, setelah menjadi seorang Muslim dengan semuanya ya, apa yang terjadi pada hidup Cici, apa sih arti Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang Cici Jas? Arti Allah bagi hidup saya adalah semua dari hidup saya, semua yang saya miliki. Karena memang Allah menghendaki. Memang Allah menginginkan memang saya bentuknya harus seperti ini. Jadi saya benar-benar boleh ada masalah apapun juga, tapi selama kayak saya masih tetap tunduk kepada Allah, it's fine. I can face it, whatever it is. Karena emang saya diciptakan seperti ini, bukan untuk dirubah. Tapi memang saya ciptakan, mungkin memang takdir saya seperti ini. Dan saya harus tetap, gimana ya people saya, bahasa Indonesia I a little bit doesn't really understand, tapi bahasa Inggrisnya kayak be the diamond inside the rock gitu loh, in the middle of a lot of rocks, yang membuat diamond still shining ya emang karena dia nggak mudar gitu loh. Jadi whatever happens, ditimpuk atau gimana pun juga, emang itu yang harus kita kehendak, harus kita lakukan kalau memang kita benar-benar patuh dan memang kita mengerti yang namanya Allah. Bahwa kita tuh tidak boleh coba-coba untuk seperti kecewa terhadap hidup kita, kenapa seperti ini, ataupun kita mulai menyalahkan Allah, ataupun kita mulai merasa seperti ya udahlah yang penting ada Tuhan lah, yang penting menyembahlah. No, but you have to make sure hidup saya di dunia ini benar-benar berarti dan membuahkan hasil yang lain, supaya orang-orang lain bisa melihat, oh memang sosok orang yang percaya kepada Allah itu seperti ini. Begitu. Intinya yang membuat Cici Jas bertahan sampai hari ini dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan yang beliau tadi nggak mau ceritain secara detail sebenarnya.
itu karena ada Allah sebagai tempat bersandar. Jadi kalau mengandalkan diri sendiri nggak akan kuat, tapi kalau kita bersandar kepada Allah SWT semuanya jadi terasa lebih ringan. Ada satu ayat sih, Ci, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Jadi selama punya Allah semuanya jadi terasa lebih ringan untuk menjalankan segala sesuatu. Betul, Ci. betul sekali. Cici Setuju sekali. sehat-sehat. Oke, baik. Sebenarnya Cici tuh mau nangis ya, tapi ditahan berkali-kali gitu ya. Dari tadi tuh saya perhatiin beberapa kali ada kalimat-kalimat yang Cici tuh basah hati dan dan matanya gitu. Tapi beliau menahannya. Tapi apapun itu kita bisa melihat bersama bahwa betapa Allah segala-galanya untuk kehidupan Cici dan Cici jangan nangis. Jadi nggak aku dulu. Kenapa? Nah, aku gak sedih kalau misalnya dibilang itu sih, tapi kayak in total sih it's fine, still fine. It's okay, you are strong. Bisa melangkah terus karena sebenarnya Cici nggak mau cerita banyak ya. Tadi beliau katakan sejak awal beliau sangat introvert, dan setelah saya bertanya pada beliau, sebenarnya saya tahu ada banyak hal yang